Kami kan berencana untuk tahun ajaran yang akan datang mulai memperkenalkan coding sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar dan SMP. Bapak Ibu Guru, dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini banyak tersebar berita tentang pembelajaran coding yang ininya akan diterapkan pada kurikulum berikutnya oleh Bapak Menteri yang baru, Bapak Mukti. Jadi coding akan diterapkan di sekolah-sekolah dan banyak pertanyaan tentang pembelajaran coding ini, di mana akan diterapkan di semua sekolah SD dan SMP di seluruh Indonesia dan akan dimasukkan ke dalam kurikulum tahun 2025. Nah, pelajaran coding ini menurut Bapak Mukti tidak akan menjadi pelajaran wajib bagi sekolah-sekolah. Kalau misalnya sekolah yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan pelajaran coding, maka tidak akan diwajibkan. Dan sekolah-sekolah yang dianggap sudah siap itu baru akan diterapkan pembelajaran coding ini. Nah, jadi mata pelajaran coding ini menurut beliau sangat penting di era yang sangat maju saat ini, di era teknologi informatika dan lain-lain sebagainya yang saat ini menguasai dunia. Nah, tentu banyak kadang-kadang Bapak dan Ibu guru bertanya-tanya, apa sih pelajaran coding tersebut? Pelajaran coding adalah program pendidikan yang mengajarkan dasar-dasar pemrograman komputer. Dalam pelajaran ini siswa diajarkan bagaimana memberi instruksi pada komputer menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau Scratch. Jadi coding ini bukan hanya tentang penulisan kode, tetapi juga tentang memahami logika, struktur, dan proses berpikir yang sistematis. Jadi tujuan dari pelajaran coding ini adalah membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengembangkan kreativitas dalam menyusun program. Nah, dalam jangka panjang, keterampilan ini bisa membantu siswa memahami cara kerja teknologi yang dapat berguna di berbagai bidang pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Nah, tak hanya itu, tujuan pelajaran coding juga untuk meningkatkan literasi digital siswa. Di era teknologi yang semakin maju seperti saat ini, kemampuan literasi digital menjadi salah satu syarat penting untuk sukses. Jadi coding memperkenalkan siswa pada teknologi sejak dini, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja di masa depan. Nah, banyak sekolah, terutama yang didukung program AKG Guru, telah memasukkan coding ke dalam kurikulum mereka. Inisiatif ini bertujuan agar siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja dan dikembangkan. Nah, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maksud kami Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita saat ini akan menerapkan pembelajaran coding ini di dalam kurikulum yang akan datang. Kami kan berencana untuk tahun ajaran yang akan datang mulai memperkenalkan coding sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar dan SMP. Tentu tidak mulai dari kelas 1, mungkin bisa dari kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 tergantung dari kesiapan masing-masing sekolah dan juga kesiapan gurunya dan sarana prasarananya. Ini sekali lagi masih bagian dari proses untuk kami melihat bahwa sebenarnya coding itu bukan mata pelajaran yang baru, karena banyak sekolah yang sudah menerapkannya dan salah satunya adalah SMP Prima ini, SMP Prima Cendekia Islami. Itu yang kami lakukan di sini dan mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan lain juga nanti melihat coding yang di sekolah dasar. Mudah-mudahan nanti bisa melihat di kota lain, apakah di Jakarta atau kota-kota lainnya, karena saya juga mendapat informasi ada banyak sekolah yang sudah mengajarkan coding dari sejak kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 sekolah dasar.
Kalau kesiapan SDM sendiri termasuk gurunya gimana Pak? Nanti kan kita coba eksplorasi apakah coding ini memang menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kalau di sini kan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bisa jadi coding ini menjadi bagian dari muatan dalam pelajaran prakarya misalnya atau pelajaran keterampilan. Jadi kalau dulu prakaryanya mungkin membuat karya-karya tertentu, nah sekarang mungkin prakaryanya atau keterampilannya adalah coding. Kalau itu misalnya masuk dalam pelajaran keterampilan, maka mungkin yang mengajar adalah guru-guru keterampilan itu. Karena kan memang di antara guru yang kekurangan jam mengajar itu guru keterampilan. Itu kan memang kekurangan jam mengajar kan, karena satu minggu hanya 2 jam pelajaran. Kalau kelasnya misalnya masing-masing jenjang itu hanya satu rombel kan hanya bisa 6 jam dalam seminggu, pada tuntutannya kan harus 24 jam dalam satu minggu, sehingga mungkin saja nanti bisa dijadikan sebagai muatan dalam keterampilan atau bisa juga menjadi mata pelajaran sendiri. Nanti kita lihat kajiannya di lapangan. Berarti gurunya harus kursus lagi atau gimana Pak? Sebenarnya coding ini banyak yang bisa belajar online kok. Sekarang di website itu banyak pelajaran coding yang free yang bisa di-download langsung dari internet sebenarnya, tapi beberapa memang ada yang programnya khusus yang dia misalnya paket kerjasama dengan program-program tertentu, itu masing-masing sekolah punya kreativitas. Karena penyedia jasa coding itu banyak sekali, tinggal nanti pilih program yang mana dan mungkin juga pilih mana yang biayanya bisa terjangkau. Apalagi kalau memang itu free, itu kan berarti tidak perlu biaya yang mahal. Dan coding itu ada yang memang menggunakan internet, ada yang tidak pakai internet. Yang di sekolah ini menggunakan internet, tapi ada beberapa yang dia tidak pakai internet juga bisa. Jadi bentuk penerapannya diserahkan ke sekolah masing-masing? Ya, itu kan pilihan. Jadi kalau sekolahnya siap ya dia menyelenggarakan, kalau misalnya tidak ya tidak ada masalah karena sifatnya pilihan. Justru kalau dia menyelenggarakan itu mungkin bisa menjadi bagian dari keunggulan sekolah itu. Mungkin di sekolah ini juga di antara keunggulannya ada coding itu. Ada reward nggak Pak buat yang menyelenggarakan? Wah, itu belum kepikir. Ya, belum terpikir. Nanti kalau ada reward semua menyelenggarakan bisa repot. Di sini Pak, di sisi lainnya Pak, beberapa orang tua ini bahkan ada yang misalnya sempat menyayangkan bahwa generasi penerus ini ada yang seperti kehilangan keramah tamahan, etika. Nah, kira-kira kedepannya apakah akan diterapkan juga terkait dengan mata pelajaran budi pekerti misalnya Pak? Enggak usah, kan sudah ada pelajaran agama. Yang kami coba tekankan pada periode ini adalah pendidikan nilai itu melekat pada semua mata pelajaran, tidak hanya pada pelajaran agama atau pelajaran misalnya kewarganegaraan atau mata pelajaran yang selama ini identik dengan penanaman akhlak mulia. Semua mata pelajaran itu harus ada muatan dan nilai-nilai akhlak mulia. Bahkan pelajaran olahraga sekalipun itu harus ada. Bahkan di situ kan bisa menanamkan karakter, kerjasama tim, sportivitas, ya. Kemudian siap menang, siap kalah. Nah itu kalau nggak dilatih lewat olahraga, maunya menang melulu nggak siap kalah. Jadi itu kan bagian dari penanaman karakter. Nilai kesatria itu kan bisa dari olahraga, kan bisa juga nanti dari mata pelajaran lain, sehingga dalam pelatihan bimbingan konseling dan juga pendidikan nilai itu juga kami masukkan di dalam pelatihan guru. Mulai pelatihan yang sekarang bulan November ini PPG-nya sudah ada 2 tambahan, yaitu pendidikan nilai dan pendidikan konseling. Terakhir Pak. Terima kasih. Ya, gitu ya, terima kasih ya.